warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya sebagai moderator. Di sini saya ingin memperkenalkan diri kelompok kita ya. Yaitu yang pertama perkenalkan nama saya Taufik Ahmad Hidayat, yang kedua ada Ira Nestri, dan yang ketiga ada Siva Alea. Di sini kami akan membahas tentang analisis studi kasus Coca-Cola Company. Nah, next. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang perusahaan. Coca-Cola Company merupakan perusahaan minuman ringan multinasional asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1856 di Atlanta, Georgia. Perusahaan ini didirikan oleh John C. Condon, seorang apoteker yang menciptakan minuman berkolaborasi pertama kali di laboratoriumnya. Seiring waktu, Coca-Cola berkembang menjadi pemimpin global industri minuman ringan. Sebagai perusahaan dengan merek paling berharga di dunia, Coca-Cola memiliki reputasi kuat berkaitan strategi pemasaran kreatif, jaringan distribusi global, dan inovasi produk berkelanjutan. Namun sering berkembangnya zaman, Coca-Cola juga menghadapi tantangan besar yang memaksa perusahaan melakukan berbagai perubahan strategi, baik segi struktur, organisasi, teknologi maupun orientasi produk. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang analisis permasalahan kepada Siva Alea. Waktu dan tempat dipersilakan. Analisis permasalahan yang pertama, perubahan preferensi konsumen. Sadar masyarakat akan gaya hidup sehat membuat banyak konsumen beralih ke minuman rendah kalori atau tanpa gula. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap minuman bersoda klasik. Yang kedua, tekanan regulasi pemerintah. Banyak negara mulai menerapkan pajak minuman manis dan peraturan ketat tentang penggunaan gula serta bahan kimia dalam produk makanan, yang berpengaruh pada strategi produksi Coca-Cola. Yang ketiga, dampak pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan penurunan penjualan hingga 28% di kuartal 4 tahun 2020 karena penutupan tempat umum seperti bioskop dan stadion yang menjadi area penjualan utama. Gangguan rantai pasok bahan baku dari Cina juga memperparah kondisi operasional perusahaan. Yang keempat, persaingan global dan perubahan ekonomi dunia. Persaingan ketat dengan Pepsi dan brand lokal, fluktuasi mata uang global, serta kenaikan biaya bahan baku menjadi tekanan besar bagi stabilitas finansial Coca-Cola. Yang kelima, isu lingkungan dan keberlanjutan. Coca-Cola kerap dikritik karena penggunaan plastik dalam kemasan dan minyak konsumsi air dalam proses produksi. Hal ini menuntut perusahaan untuk bertransformasi menuju operasi yang lebih berkelanjutan. Kepada Siva Alea yang sudah memaparkan materinya, selanjutnya akan membahas tentang analisis SWOT yang akan dipaparkan oleh Ira Nestri. Nanti kepada Ira, waktu dan tempat dipersilakan. Nama saya Rizal. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan Coca-Cola dalam menghadapi perubahan global. Coca-Cola memiliki sejumlah keunggulan utama yang menjadi fondasi keberhasilannya. Satu, brand global dan loyalitas pelanggan tinggi menjadikan Coca-Cola sebagai salah satu merek paling dikenal di dunia. Dua, jaringan distribusi yang luas, produk mereka tersedia di lebih dari 12 negara. Lalu inovasi produk berkelanjutan seperti hadirnya Coca-Cola Zero Sugar dan diet food yang menyesuaikan tren hidup sehat. Sumber daya finansial besar memungkinkan perusahaan berinvestasi dalam riset pemasaran dan ekspansi global. Dan kemudian komitmen terhadap keberlanjutan dengan program World Without Waste dengan untuk mengurangi limbah plastik dan memproduksi kemasan 100% daur ulang. Kekuatan-kekuatan ini menunjukkan kemampuan Coca-Cola untuk bertahan dan terus relevan di tengah perubahan global. Meskipun Coca-Cola merupakan pemimpin pasar, perusahaan ini tetap memiliki beberapa kelemahan yang perlu diantisipasi, yaitu ketergantungan pada produk bergula yang kini mulai ditinggalkan oleh konsumen karena alasan kesehatan. Lalu resistensi karyawan terhadap
Lalu ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan Coca-Cola untuk memperkuat posisi di pasar global. Antara lain adalah tren gaya hidup sehat dan produk organik, mendorong inovasi minuman rendah gula dan alami, lalu transformasi digital dan e-commerce membantu menjangkau konsumen mudah melalui platform online. Lalu ekspansi ke pasar negara berkembang seperti Asia dan Afrika, di mana permintaan minuman ringan terus meningkat. Lalu akuisisi strategis seperti pembelian Costa Coffee yang memperluas jangkauan perusahaan ke pasar kopi dunia. Inovasi kemasan ramah lingkungan yang tidak hanya memperbaiki citra perusahaan, tapi juga memenuhi kebutuhan perdagangan global. Peluang-peluang ini dapat menjadi pendorong utama perubahan positif di masa depan. Lalu ada ancaman, kita lihat aspek ancaman yang terhadap Coca-Cola, yaitu persaingan ketat dengan Pepsi dan merek lokal yang bersaing dari segi harga dan inovasi produk. Lalu regulasi ketat, terutama pajak minuman manis dan aturan lingkungan berbagai negara. Ketiga, krisis global dan pandemi yang berdampak besar terhadap penjualan dan rantai pasok, kritik isu lingkungan, terkait penggunaan plastik dan konsumsi air dalam produksi. Lalu terakhir, fluktuasi ekonomi global yang mempengaruhi biaya bahan baku dan nilai tukar mata uang. Ancaman ini membuat Coca-Cola lebih tanggap dan adaptif terhadap dinamika pasar serta kebijakan global. Dapat disimpulkan, Coca-Cola memiliki kuota besar dan inovasi finansial dan citra dari global, namun harus mampu beradaptasi dengan perubahan tren konsumen dan penerapan lingkungan. Terima kasih kepada Ibu Destri yang sudah memaparkan materinya begitu jelas. Sekarang di sini saya akan membahas tentang hasil analisis kita pada materi ini. Yang pertama adalah Coca-Cola menunjukkan kemampuan tinggi terhadap adaptasi perubahan global. Terus yang kedua ada strategi perubahan yang berhasil meningkatkan efisiensi dan inovasi produk. Yang ketiga perlu mengurangi regenerasi internal dan mengoptimalkan digital. Dan terakhir ada perubahan harus diikuti dengan budaya organisasi yang fleksibel dan berorientasi berkualitas. Oke, next. Nah, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan dari teman-teman saya yang sudah memaparkan materinya dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya dari hasil studi kasus jurnal sekarang, Coca-Cola Company mampu bertahan dan beradaptasi dalam perubahan global yang begitu perubahannya besar. Namun Coca-Cola juga harus bisa mengimbangi atau harus ada yang harus diperbaiki, seperti penggunaan gula yang besar dan terutama pada kesehatan masyarakat. Pengembangan produk yang sehat dan ramah lingkungan, peningkatan partisipasi karyawan dan proses perubahan, transformasi digital berkelanjutan, serta penerapan budaya organisasi yang fleksibel. Dengan strategi tersebut, Coca-Cola mungkin dapat memperkuat kinerja, menjaga keberlanjutan bisnis dan tetap relevan di perusahaan maupun di negara lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.